Saya Suryadi Hadi. Saya akan menjelaskan mengenai analisis jaringan, atau dalam bahasa Inggris biasanya network analysis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode PERT. Metode PERT ini merupakan singkatan dan terbagi beberapa kata, yaitu P pada program, E pada evaluation, R pada review, dan T pada teknik. Jadi merupakan metode evaluasi dan mereview program atau aktivitas yang dilaksanakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup metode PERT dan contoh kasus. Kalau kita ke sejarah, ya, PERT ini ditemukan pada tahun 1958 oleh Hamilton. Merupakan metode penjadwalan yang diberi nama dengan diagram PERT. Kemudian PERT ini digunakan untuk mempermudah proses perencanaan dan penjadwalan untuk satu proyek yang biasanya memiliki ketidakpastian durasi waktu dalam jumlah yang besar. Kemudian digunakan untuk menjadwalkan proyek yang belum pernah dilakukan, sehingga durasi aktivitas pekerjaan biasanya sangat probabilistik, ya. Biasanya berupa proyek-proyek penelitian dan pengembangan atau research and development. Mereview suatu proyek pada umumnya bisa digunakan juga dengan Gantt chart, ya, Gantt chart. Namun diagram PERT masih dianggap lebih baik dibandingkan dengan Gantt chart, yaitu karena beberapa hal. Yang pertama adalah PERT memudahkan pemimpin proyek untuk mengidentifikasi tingkat prioritas dalam sebuah proyek. Kemudian pimpinan proyek dapat mengetahui ketergantungan atau dependensi antara kegiatan yang satu dengan yang lain dalam sebuah proyek. Jadi kalau Gantt chart dia hanya memvisualisasikan atau menggambarkan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, ya, tanpa tidak atau pemimpin proyek mengalami kesulitan untuk mengetahui ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya pada Gantt chart. Sedangkan PERT diagram itu bisa lebih mudah. Dalam PERT ada estimasi waktu. Yang pertama adalah waktu optimis, ya, waktu optimis. Nah, waktu optimis ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitas berjalan dengan sangat baik. Kemudian waktu tercepat yang mungkin dapat dicapai untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi kedua hal ini adalah masuk kategori waktu optimis. Kemudian
Yang kedua adalah ada namanya waktu pesimis, ya. Waktu pesimis. Waktu pesimis adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi bahwa jika pelaksanaan aktivitas berjalan dengan sangat buruk, ya. Kemudian ada keterlambatan waktu yang dapat terjadi dalam penyelesaian suatu aktivitas. Nah, kedua hal ini masuk kategori waktu pesimis. Sedangkan waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitas itu berjalan dengan normal atau sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selanjutnya, formula dalam PERT. Formula dalam PERT ada 3 formula yang harus diperhatikan. Yang pertama, waktu penyelesaian rata-rata, variansi atau variance, dan yang terakhir adalah probability atau probabilitas, ya. Waktu penyelesaian rata-rata rumusnya seperti ini: A plus 4M plus C per 6. A adalah waktu optimis, M adalah waktu normal, dan C adalah waktu pesimis dibagi 6. Variance mirip dengan rumus simpangan baku atau standar deviasi. C waktu pesimis dikurang dengan waktu optimis dibagi 6 pangkat 2. Yang terakhir, probabilitas menggunakan bantuan uji set sama dengan D kurang TE per akar sigma dari variance pada critical path, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung pada kasus berikut. Maksud saya, agar kita dapat memahami bagaimana menerapkan formula ini pada diagram PERT, kita akan coba menyelesaikan kasus berikut. Nah, pada kesempatan ini dimisalkan ada suatu proyek yang memiliki 8 aktivitas A, B, sampai dengan H. Kegiatan A, ya, tidak ada kegiatan yang mendahului sebelumnya. B pun sama, tidak ada yang mendahului kegiatan sebelumnya. C dilaksanakan ketika A telah selesai. D akan dilaksanakan ketika A selesai dikerjakan. E akan dilaksanakan ketika B selesai dilaksanakan. Jadi begitu seterusnya sampai dengan aktivitas H. Sedangkan pada 3 kolom bagian kanan dari tabel ini, di sini ada data waktu optimis, waktu normal, waktu pesimis. Di sini sudah tertera per kegiatan masing-masing waktu optimisnya, waktu normalnya, dan waktu pesimisnya. Nah, pada slide berikut ini adalah manifestasi dari atau penjabaran dari data pada tabel sebelumnya. Sebagai contoh, A, ya, tidak ada kegiatan sebelumnya. Jadi A merupakan kegiatan pertama, begitu pula B, karena tidak ada kegiatan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan B. Nah, yang menarik atau yang bisa jadi catatan penting di sini adalah
dalam jaringan kerja kita harus menggunakan bulatan seperti ini, ya. Ini menandakan event atau aktivitas. Jadi ini aktivitas A, aktivitas C, F, dan seterusnya, ya. Sedangkan A ini merupakan penanda atau sama dengan klasifikasi, ya, atau pengkodean suatu kegiatan. Dan angka di belakang huruf ini adalah angka atau waktu penyelesaian suatu aktivitas, ya. Ini masing-masing sudah ada. Sini untuk C ada 2, F 4, dan H 3,83 atau sekitar 4 hari pekerjaan. Nah, ini adalah waktu dan kegiatan yang sudah kita identifikasi. Kemudian kita cari jalurnya masing-masing. Maksud saya adalah kita identifikasi pada jaringan kerja ini jalur-jalur mana saja yang terpanjang atau jalur kritis. Maaf, tadi saya lupa jelaskan bahwa anak panah ini menandakan, ya, jalur dari aktivitas. Kalau di sini C ini asalnya dari kegiatan A. Begitu pula D dari A. Jadi anak panah ini menandakan asal kegiatan dari mana ke mana. Ya. Baik, di jalur pertama kita identifikasi A, C, F, dan H. Ya, kita masukkan angkanya mendapatkan 12,83 minggu. Jalur 2 A, D, F, H. Waktunya selama 13,83 minggu. Sedangkan jalur 3 A, D, G, H selama 13,66 minggu, dan jalur terakhir B, E, G, H diperoleh total waktu 14,66 minggu. Hal ini berarti kalau kita perhatikan angka total pada setiap jalur, maka jalur 4 adalah jalur kritis pada kasus ini, ya, yaitu selama 14,66 minggu kalau dibulatkan selama 15 minggu. Nah, pada tabel waktu dan variansi berikut ini, ya, kita diperlihatkan pada proses perhitungan penyelesaian waktu rata-rata dan activity variance. Ya. Jadi angka pada tabel ini diperoleh dari data yang ada pada kolom ini, ya, yang saya tunjukkan melalui kursor. Maaf. Kita misalkan aktivitas B. Aktivitas B pada penyelesaian sebelumnya atau proses analisis sebelumnya termasuk pada jalur kritis. Jadi pada tabel ini saya identifikasi dengan warna kuning, ya, menandakan bahwa aktivitas yang saya berikan background kuning berarti termasuk jalur kritis, yaitu B, E, G, dan H. Kemudian saya coba hitung expected time-nya per masing-masing waktu kritis. Di sini B
setelah saya masukkan waktu waktu optimisnya ditambah dengan 4 kali waktu normalnya 2. Sebenarnya sini M ya, maaf, sini M sebenarnya, dan ditambah dengan waktu pesimisnya. Jadi sini 1 plus 4 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8 plus 3 ya, waktu pesimis C. Jadi 1 plus 4 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8 plus 3. Jadi totalnya sebesar 12 per 6. 12 per 6 sama dengan 2. Ya. Kita beralih ke kolom berikutnya. Dari mana angka 0,33? Angka ini diperoleh dari waktu pesimis 3 dikurang dengan waktu optimis 1, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2 per 6. Ya, totalnya setelah dikuadratkan diperoleh angka 0,33. Bagaimana dengan E, G, dan H? Dapat kita peroleh dengan memasukkan angka ini ya pada rumus expected time dan activity variance. Akan diperoleh angka-angka seperti ini. Jadi saya sangat sarankan fokuskan kepada activity yang masuk jalur kritis atau critical path. Selanjutnya kita menjumlahkan waktu penyelesaian ya. Tadi saya sudah perlihatkan bahwa jalur kritis ada pada jalur B, E, G, dan H. Jadi G ini sebenarnya H ya, sedangkan hari ini sebenarnya Minggu. Mohon maaf. Jadi B dapat diselesaikan dengan 2 hari, E 2 minggu maksud saya, mohon maaf, E 5 minggu, G 4 minggu, dan H 4 minggu. Jadi totalnya 15 minggu. Kemudian varians waktu penyelesaian proyeknya, angka-angka ini diperoleh dari angka pada kolom activity variance. Jadi saya hanya mengambil angka yang masuk pada background kuning ya, pada masing-masing aktivitas pada jalur kritis, yaitu 0,33, 1,33, 0,83, dan 0,5. Baik, kita ke slide yang tadi. Jadi totalnya ketika saya jumlahkan mendapatkan angka 2,99. Selanjutnya, untuk mencari berapa probabilitas proyek ini jika ingin diselesaikan 1 hari lebih dari jalur kritis, atau 16 hari, tadi jalur kritisnya adalah 15, maka 16 atau waktu target penyelesaian proyek dikurang dengan hasil analisa jalur kritis atau total waktu penyelesaian proyek yang kita sudah peroleh tadi dari gambar jaringan kerja. Kemudian kita jumlahkan jalur kritisnya mendapatkan angka 15 ya. Ini. Nah, kita kurangkan dengan waktu penyelesaian yang ingin diselesaikan ya sebenarnya, yaitu 16. Jika pimpinan proyek ingin menyelesaikan proyek ini selama 16 minggu, sementara jalur kritisnya adalah 15 hari,
maka kita bisa dapatkan nanti angka probabilitasnya, berapa kemungkinan probabilitasnya. Jadi 16 kita masukkan di sini, ya. Berarti ini angka atau waktu penyelesaian. Jadi D ini maksud saya, D ini adalah waktu penyelesaian proyek yang diinginkan oleh pimpinan proyek. Kemudian TE ini adalah jalur kritis, seperti ini. Jadi 16 kurang 15 sama dengan 1. Sedangkan angka-angka ini adalah angka pada atau varians pada jalur kritis, ya. Nah, totalnya sebesar 2,99. Jadi 1 ini diperoleh dari 16 kurang 15, sedangkan 2,99 ini diperoleh dari penjumlahan angka-angka seperti yang saya tunjukkan pada kursor berikut ini. Jadi seluruh angka ini ditotalkan mendapatkan 2,99. Selanjutnya kita cari atau kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu mencari berapa sih nilai setnya. Jadi 1 per 1,732. 1,732 ini diperoleh dari akar 2,99. Ya. Jadi mendapatkan angka 1,732. Jadi 1 dibagi 1,732 sama dengan 0,577. Nah, angka ini kita tidak bisa langsung gunakan untuk menentukan atau kita jadikan sebagai angka probabilitas, karena kita menggunakan uji set, ya. Jadi kita perlu lihat pada tabel set terlebih dahulu. Jadi ini bukan angka final 0,577 ini. Nah, ketika kita lihat pada tabel set, akan diperoleh angka 0,7152. Untuk melihat angka ini nanti akan saya tunjukkan pada bagian terakhir dari presentasi ini, ya. Jadi 0,715 dikali dengan 100% sama dengan 71,5 atau 72%. Jadi kemungkinan atau probabilitas proyek ini jika ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari, kemungkinan selesainya adalah 72%. Jadi di atas 50%. Ya. Berikutnya akan saya perlihatkan dari mana angka 0,7152 ini diperoleh. Baik, saya akan perlihatkan pada session berikut. Baik, untuk mendapatkan angka 0,715 ini pada tabel Z dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita lihat dulu angka 0,577 ini dari angka Z yang diperoleh, ya. Kemudian kita arahkan 0,5 pada tabel Z di sini. Kita arahkan pada kolom pertama 0,5. Kemudian kita geser ke kanan, ya, ke arah kolom 0,07 karena hasilnya tadi 0,57. Maka kita akan dapatkan angka 0,715. Nah, angka inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi berapa probabilitas proyek ini diselesaikan jika waktunya ditambah 1 hari menjadi 16 hari dari total waktu terpanjang yaitu 15 hari. Demikian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.